Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita masih diberi ketabahan, keistiqomahan, kekuatan, serta kita dapat bisa untuk memberikan sebagian dari apa yang sudah dikaruniakan Allah pada diri kita untuk menyebarkan ilmu. Semoga tentunya ilmu ini bisa bermanfaat dan berkah bagi banyak orang, terutama bagi diri kita sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan itu kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini, untuk kajian hari ini, temanya yaitu jujur. Barang langka tapi paling dicari. Nah, memang itu jujur itu luar biasa. Langka tapi sebenarnya banyak orang yang mencari. Tapi kalau sudah ketemu, ya dibutuhkan, itu repot itu. Nah, ini akan dijelaskan oleh Pak Abadi bagaimana itu jujur dan bagaimana hal ini itu menjadi hal yang sebenarnya paling dicari seperti apa. Nah, kita langsung saja ke pematerinya. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan Pak Abadi untuk menyampaikan materi pada pertemuan hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang selalu benar dalam janjinya dan tidak pernah bohong meskipun hanya satu huruf. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia paling jujur sedunia akhirat, yang gelarnya Al-Amin, bukan Amin Rais ya, itu beda itu. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita mau bahas satu hal yang sepele kelihatannya, tapi krusial efeknya. Sesuatu yang katanya sederhana, tapi prakteknya bisa bikin keringat dingin. Apalagi kalau ditanya istri, Mas, ini uang 500.000 kemarin lari kemana ya? Langsung istighfar, astagfirullah. Ya, hari ini kita bahas kejujuran. Judul daripada materi hari ini adalah jujur. Barang langka tapi paling dicari. Yang pertama, apa itu jujur? Jujur itu nggak ribet sih sebenarnya. Jujur itu nggak bohong. Tapi kadang orang mikir, kan nggak bohong, cuma nggak bilang aja. Loh, itu sama kayak orang kentut delete tapi pura-pura main HP. Kelihatannya kalem tapi bikin kacau suasana. Di dalam Islam itu jujur itu disebut sidik, artinya benar, sesuai antaranya ucapan, antaranya perbuatan, dan antaranya niat. Itu jujur menurut Islam, jadi harus sesuai antara ketiganya, ucapan, perbuatan, dan niat. Jadi kalau kita ngomong jujur tapi niatnya buat pamer, ya itu belum jujur. Dasar hukum daripada kejujuran itu sebenarnya banyak, karena itu kita disuruh buat jujur. Contohnya di dalam surat At-Taubah ayat 119, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur.
Ini adalah sebuah perintah dari surat At-Taubah 119 ini. Perintah langsung dari Allah SWT. Bukan saran. Bukan. Kalau sempat jujur ya, tapi wajib kayak ibu-ibu kalau bilang, cepat mandi. Nah itu bukan permintaan, itu adalah ancaman. Lalu dalam sebuah hadis, Nabi bersabda yang artinya, kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti apa? Berarti kalau kita itu jujur, udah on track ke surga. Tapi kalau bohong, wah itu jalan tol ke neraka jalur cepat. Jadi kalau bohong. Jadi kalau jujur itu on track langsung ke surga, tapi kalau bohong jalan tol ke neraka jalur cepat. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk daripada kejujuran. Saya beri sebuah contoh keseharian. Itu kalau yang pertama jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan itu contohnya kalau ditanya guru ya. Kamu ngerjain PR? Nah, jawaban jujur itu enggak. Enggak Bu, saya kebanyakan mikir masa depan. Lupa masa sekarang. Ditanya lagi sama bos, ini laporan kamu kerjain. Jawaban jujur itu iya Pak, tapi bantu doa biar datanya valid karena dari grup WA sebelah. Baik. Jadi jujur itu meski pahit tetapi tetap lebih baik daripada manis tapi palsu. Kalau kita umpamakan seperti teh manis tapi gulanya hutang ke warung, lah ini kelihatannya manis tapi membaca. Nah, ini. Jadi jujur meski itu pahit harus kita lakukan karena itu lebih baik daripada manisnya tapi palsu. Yang kedua adalah jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan maksudnya bagaimana? Ya kita cari contoh. Misalnya di parkiran masjid, lihat dompet jatuh. Kalau orang jujur, dikembalikan. Tapi kalau nggak jujur, dipegangin dulu sambil pikir. Wah, ini rezeki anak soleh. Atau bukan ya. Jadi wanita kurban contohnya ya. Data itu duit 5 juta. Yang jujur, laporannya jelas dan seter disimpan. Tapi yang kurang jujur ya Allah 500.000-nya saya sedekahin ke tukang mie. Nah, ini lewat perut saya. Nah, itu perbuatan. Nah sekarang jujur dalam niat itu bagaimana? Yang ketiga itu jujur dalam niat. Bagaimana yang dimaksud dengan jujur dalam niat ini? Kasih contoh. Contohnya ikut kajian. Ikut kajian niatnya ingin ilmu, nah, tapi begitu lihat akhwat soleha duduk di depan, nah, niatnya geser dikit, ingin jodoh, nah, ini nggak masalah sih, tapi asal tetap ngaji, tetapi perbaiki niat dulu ya. Nah, niat belajar bukan melihat-lihat peluang. Jadi kalau kita hikmah daripada kejujuran, kita cari hikmah daripada kejujuran itu apa sih enaknya jujur? Apa enaknya jujur itu? Ya banyak enaknya. Ini beberapa. Satu, dapat dipercaya, dapat kepercayaan lah gampangnya itu. Karena orang jujur itu dipercaya. Nah, coba kalau kita bayangin. Beli motor bekas ke orang jujur, ini motor sering mogok ya. Nah, dia jawab iya mas, tapi mogoknya insya Allah berkah. Nah ini penjual jujur, kalau kamu beli dan mogok kamu nggak kaget karena sudah dibilangin tadi. Itu yang pertama, dapat kepercayaan. Dua, hidup lebih tenang.
Orang yang jujur itu tidurnya nyenyak, nggak kayak orang suka ngibul, tidur sambil takut ditagih dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikasih jalan keluar sama Allah. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya yang artinya demikian. Siapa yang jujur, Allah beri kelapangan. Nah, kadang kita mikir, kalau saya jujur nanti rugi dong. Nah, padahal justru dari situ Allah buka pintu rezeki. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Nah, yang keempat, dekat dengan Rasulullah. Orang yang jujur itu dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu jujur banget loh. Bahkan orang musyrik Mekah aja kalau nyimpen barang itu ke Nabi Muhammad. Ini kita mau membunuh dia, tapi kok nitip uang ke dia dulu ya. Nah, ini konyol, tapi menunjukkan kejujuran daripada Nabi itu udah melegenda sampai sekarang. Kejujuran di zaman sekarang. Zaman sekarang jujur itu kayak sinyal wifi. Kok seperti itu? Ya seperti wifi. Kadang ada, kadang enggak kelihatan. Kadang pura-pura connect padahal offline. Nah itu pasang surutnya daripada sinyal wifi. Itu contoh daripada kejujuran di zaman sekarang. Ya seperti itulah kalau kita lihat. Sekarang coba iklan mie instan bikin kenyang, tapi nyatanya kan kenyangnya cuma sampai azan isya, hanya sebentar kenyangnya. Misalnya kurikulum VT, lamaran kerja, mahir Microsoft Excel, nyatanya bikin tabel aja Google dulu. Nah ini cara bikin garis di Excel. Ini makanya juri itu mahal, sangat mahal sekali. Tapi justru karena mahalnya itu nilainya tinggi. Ya sama kayak emas itulah. Bukan karena banyak, tapi karena langkanya. Sekarang tips supaya kita bisa lebih jujur pada diri kita ini, bagaimana supaya kita itu jujur. Nah tentu harus kita latih dari hal kecil. Dari hal kecil, ngaku kalau telat, ngaku kalau salah. Jangan sampai ngomong maaf tadi macet padahal bangun jam 8. Nah, ini harus dilatih kejujuran ini dari hal-hal yang sepele walaupun dari hal yang kecil. Karena walaupun awalnya dari hal kecil tapi bisa akhirnya kalau bohong ditutup bohong akhirnya tumpuk-tumpuk bohong. Ini jangan sampai ngomong maaf tapi macet padahal bangunnya jam 8. Ini orang yang tidak jujur. Yang kedua, tanya ke diri sendiri. Jadi yang pertama itu latih dari hal kecil, yang kedua tanya ke diri sendiri. Diri sendiri ini kalau kita evaluasi diri kita ini kalau ini saya lakukan, harus kita tanya, kira-kira Allah ridho enggak ya? Itu tanya pada diri sendiri. Perbuatan kita setiap hari ini sudah jujur apa masih bohong atau tidak diridhoi atau diridhoi oleh Allah kita sendiri. Jadi kalau kita lihat dari tanya diri sendiri itu berarti kebohongan itu bisa dilihat dan yang tahu itu adalah kita sendiri. Orang lain tidak akan tahu. Yang ketiga, dekatkan diri sama orang-orang yang jujur. Jadi pepatah itu memang betul. Nah, misalnya kita berteman pada orang buat arang, kita bisa menjadi ikan. Tapi kalau kita dekat pada penjual minyak wangi, pengharum kita itu jadi harum. Jadi perintahnya dekatkan diri sama orang-orang yang jujur. Karena kalau nongkrong sama yang suka bohong, ya kita lama-lama ikut bohong. Nah ini bener nggak kira-kira? Ya kayak kopi itu loh, yang dicampur dengan kecap, bikin aneh.
Jadi yang terakhir, ini materi yang sangat singkat, para jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah. Jadi sebagai penutup, tentu mari kita evaluasi diri kita. Kalau hidup itu ingin tenang, penuh berkah, dan gak ribet di akhirat, ya marilah kita mulai belajar jujur. Mulai dari mana? Jujur ke diri sendiri. Nah, mulainya itu dari jujur ke diri sendiri. Terus jujur ke orang lain. Dan yang paling penting jujur sama Allah SWT. Tapi ingat, jujur itu mungkin nggak bikin kita cepet kaya. Jujur itu nggak mungkin nggak apa? Jujur itu mungkin nggak bikin kita cepet kaya. Ini. Jadi tapi insya Allah dengan kejujuran bikin hidup kita itu lebih ringan, lebih damai, dan lebih berarti. Akhirnya kita tutup dengan doa, Allahumma inna nas'aluka wal furqan wal ghafwina. Ihdina siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Badi atas penyampaian materi pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah tadi sudah jelaskan ya bagaimana tentang jujur ya, macam-macam kejujuran yang ada di dalam diri, kemudian di niat, kemudian bagaimana berinteraksi dengan orang, bagaimana ketika akhlak adabnya orang jujur itu diletakkan di mana aja tempat-tempatnya. Jadi jujur itu memang kadang saya pikir ya apa dimana ketika kita kalau sering jujur, ketika kita memang berbuat bohong itu akan terasa pikiran kayak ada hal yang dimana iyalah kenapa kok tadi nggak jujur aja ya, padahal seumpamanya kita jujur pun ketika hal itu terjadi memang dampaknya itu akan mungkin di saat itu kita dimarahin atau apa gitu, karena kejujuran yang kita lakukan itu dalam artian kita posisinya tidak dalam hal yang benar juga. Umpamanya kita kemana gitu, kemudian atau berangkat kerja lah, atau ketika kita berangkat ke sekolah atau kita kuliah, kemudian telat. Kemudian ditanyain, kamu kemana kok telat dan sebagainya. Mungkin kalau kita membohongi keadaan kemudian kita bilang hal yang dimana di luar apa yang kita lakukan pada saat itu ya mungkin aman-aman saja, oh ya sudah nggak apa-apa. Tapi kan kalau kita jujur ya sudah pasti kan resikonya, oh kamu ternyata terlambat gara-gara ini ya. Tapi kalau kita bohong pasti nanti akan di akhirnya ya kenapa nggak jujur aja ya, mungkin jujur kan dimarahin ya sudah selesai, kita nggak kepikiran. Tapi kalau bohong kan pasti berlarut-larut. Jadi mungkin itu hal-hal yang dimana jujur itu sangat diperlukan, dan terutama kalau mencakup hal-hal yang lebih besar lagi. Kalau orangnya lebih memiliki apa istilahnya ya, pengaruhnya lebih besar ya. Itu mungkin kejujuran itu akan lebih menyentuh banyak orang, yang dimana orang ini benar jujur ya, dikasih ini itu keluarnya pasti, masuknya pasti, jadi amanah juga dia, dan memang hal itu sangat diperlukan di kalangan. Sebaliknya keadaan sekarang itu repot ini ya, jadi bisa nanti jelaskan Pak Badi ya. Keadaan sekarang itu repotnya di mana? Ketika ketemu orang jujur itu malah disingkirkan. Kenapa kok mereka pilih orang yang potensinya bohong itu kan repot halnya. Kan kebalik, seharusnya orang jujur itu yang dipelihara. Tapi kok sekarang itu malah memelihara orang-orang yang malah potensi bohongnya itu lebih besar. Nah ini monggo nanti dijawab saja Pak Badi untuk penanggapan selanjutnya. Nah ini monggo Pak Sukri langsung ditanggapi saja untuk tema pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah. Semoga kita selalu diberkahi Allah, dirahmati Allah, dan terus bisa istiqomah
Mari kita teladani Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kata jujur dalam bahasa Quran itu siddiq ya. Siddiq. Itu ada banyak kaitannya itu kata siddiq itu. Banyak kaitannya dengan ada kaitannya dengan sodako barang ya. Nah, banyak kaitannya. Jadi jujur itu harus benar gitu ya. Yang pertama, jujur itu bagian dari sifat Nabi ya. Amanah, fatona, siddiq, tabligh. Empat-empatnya itu saling berkaitan ya. Empat-empatnya ya. Ya. Kalau orang jujur mesti amanah gitu ya. Mesti amanah. Kalau apa itu orang jujur itu mesti fatona, mesti cerdas gitu. Nek wong goblok gak mungkin jujur. Ya, mungkin gak mungkin jujur. Ya. Walaupun nanti kriteria pinter itu beda ya dengan anu. Kemudian kalau orang jujur itu mesti menyampaikannya itu tablignya itu mesti bagus gitu. Menyampaikan materinya dan sebagainya mesti bagus karena jujur. Ya. Jadi keempat-empatnya dari sifat Nabi itu saling berkaitan, amanah, fatona, tabligh, siddiq ya. Nah, itu jujur. Itu makna secara bahasa ya. Makna secara bahasanya seperti itu. Kemudian yang pertama itu harusnya jujur kepada diri sendiri. Itu yang paling penting ya. Jujur pada diri sendiri. Artinya jujur pada diri sendiri itu nggak gampang loh ya. Jujur pada diri sendiri itu nggak gampang. Soalnya kalau orang yang jujur pada diri sendiri itu harus kenal dirinya dulu ya. Tahu dirinya gitu ya. Nek gak iso yang ngomong gak iso ngono ya. Kadang-kadang ngomong itu wis gak iso tapi ngomong iso. Ya. Karena nggak tahu. Ya. Katakanlah kalau umpamanya sampai iso bahasa Inggris. Kemudian dia ngomong ya bisa sedikit-sedikit padahal tahunya hanya sedikit betul. Ya. Mungkin yes no ya harusnya bilangnya enggak bisa gitu. Jadi jujur pada diri sendiri yang pertama harus mengetahui kemampuan diri sendiri, keberadaannya diri sendiri itu harus tahu, posisi diri sendiri itu harus tahu. Baru bersikap jujur pada diri sendiri. Ya. Kemudian kalau kepada Allah itu jujur kepada Allah itu mestinya harus jujur. Sebab Allah nggak bisa dibohongi. Tapi kadang-kadang karena mereka goblok ya, kadang-kadang yuk ke Allah itu juga nggak jujur. Padahal kita tahu Allah itu maha tahu, tapi ke Allah itu juga nggak jujur gitu ya. Loh ini banyak loh ini. Banyak sekali orang yang begini nih. Udah katakanlah sudah korupsi. Wis korupsi. Seru iku nek salah mbak Allah. Dia itu sholat tahajud, berdoa kepada Allah supaya korupsinya enggak ketahuan. Nah ini kan yo aneh kan?
Ya aneh gitu loh, nggak jujur pada Allah. Maunya nipu Allah. Kayaknya Allah gak ngerti nek gini korupsi, nek gini apa, nggak ngerti gitu loh. Kayaknya nggak ngerti. Sehingga kita kadang-kadang sholat tahajud, sholat apa, datang kiai, dan sebagainya, sampai kadang-kadang batuke sampai ireng barang. Tapi dia melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Itu membohongi diri sendiri. Ya, kalau dalam Al-Quran itu dolimuli nafsi, mendolimi diri sendiri, nggak jujur pada diri sendiri. Ya. Ya. Nek jari wong-wong kafir itu kadang-kadang kan pada surat Al-Baqarah itu menipu Allah dan menipu orang-orang mukmin. Pada surat berapa itu Pak Abadi? Yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sebenarnya orang-orang kafir itu menipu Allah dan menipu diri sendirinya. Padahal sebenarnya mereka yang menipu diri sendiri. Dia maunya menipu Allah, padahal enggak. Menipu diri sendiri. Yukhadi'unallaha itu ya. Enggak jujur. Dia tahu kok Allah yang benar. Kayak apa itu paman Nabi sing Abu Lahab, siapa itu ya, tokoh-tokoh Arab. Tahu kalau Nabi itu benar, Quran itu benar. Tapi dia tidak mau jujur. Siapa sih yang menyangkal bahwa Quran itu tidak benar? Tidak ada sebenarnya. Karena tidak ada kitab yang lebih baik dari Quran. Ya. Siapa sih yang menyangkal bahwa Allah itu maha mengetahui? Dia tahu. Tapi kok berani melakukan dosa? Tidak jujur. Tidak jujur pada dirinya sendiri ya. Dolimuli nafsi kata Allah ya. Oleh karena itu jujur itu harus disertai dengan keimanan yang kuat. Kalau keimanannya tidak kuat, tidak bisa jujur. Tidak bisa jujur. Terutama jujur kepada diri sendiri ya. Makanya kalau cerita sahabat Nabi itu loh ya. Cerita sahabat Nabi kan ada orang datang ke sahabat Nabi. Ya Rasulullah, saya masuk Islam pokoknya gak apot-apot. Kata Nabi, kata Nabi, iya pesan saya satu, jangan bohong katanya. Ya sudah, ya nggak boleh bohong. Oh ya, hanya itu aja Nabi ya. Ada begitu, jangan bohong. Terus dia gak sholat. Kok ditakoni Nabi, kamu sholat ndak? Bohong. Akhirnya dia wedi sholat. Kemudian dia mau berbuat dosa, nanti ketemu Nabi, ditakoni, padahal nggak boleh bohong. Akhirnya dia tidak berani berbuat. Setiap dia melakukan kesalahan, dia takut nanti bagaimana kalau ditanyakan Nabi, padahal nggak boleh bohong. Akhirnya orang itu menjadi orang baik karena tidak boleh bohong. Ya. Dia jujur, harus jujur. Jadi dengan kata jujur itu saja orang sudah bisa menjadi baik gitu. Ya. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain dan sebagainya ya. Yang paling fatal sebenarnya ini kejujuran sekarang ini udah hilang. Udah hanya mungkin sudah langka, kata Pak Abadi, itu barang sederhana tapi langka. Apa menenek pemilu? Itu calon DPR semuanya hampir ya, nggak semua, tapi ya, semua itu ya janji-janji palsu semua kan, nggak jujur. Calon bupati kadang-kadang nggak jujur. Ya.
Yang namanya apa itu visi dan misi bupati itu dibuat, entah itu bisa dilaksanakan atau tidak, wis gak mikir kadang-kadang. Pokoknya digawe ya apa carane supaya masyarakat tertarik milih dia gitu. Gak jujur. Begitu jadi ya sudah. Ya itu enggak jujur ya. Bahkan kejujuran itu penting dalam sebuah manajemen perusahaan. Ya. Dalam dunia bisnis itu kejujuran penting itu. Yang disebut trust istilahnya. Ya. Nek sampean di dunia bisnis itu ya, di dunia bisnis. Kalau ada orang nggak jujur, itu antar dunia bisnis itu, antar rekan kerja itu nggak bisa dipercaya, itu nggak dapat proyek itu. Ini nenok swasta loh. Nek ya vetemen ya. Di bisnis yang itu orang istilahnya trust. Kalau orang sudah dipercaya itu oleh dalam dunia bisnis itu dia sudah mendapatkan proyek, mendapatkan pinjaman bank, mendapatkan apa itu mudah. Tapi kalau orang sudah kenal nggak jujur, itu mungkin kadang nggak dapat pinjaman bank, nggak dapat proyek karena ketahuan sudah tidak jujur. Itu penting. Tapi saiki ku beda kadang-kadang. Sing oleh proyek justru malah gak jujur ya. Karena bagi-bagi duit saya. Terutama kalau proyek yang dari pemerintah ya. Kalau dalam bisnis di swasta itu istilahnya confident, itu kepercayaan itu penting. Ya. Kejujuran penting ya. Istilahnya trust ya. Nek saiki ku istilahnya barang transparansi gitu ya. Manajemen yang transparansi. Jadi semuanya serba transparan. Yang dilaporkan itu sesuai dengan apa adanya. Jujur, transparansi gitu ya. Manajemennya harus transparansi. Ya. Umpamanya ada sebuah proyek. Kemudian siapa yang menggarap proyek itu? Ditawarkan kepada para penggarap proyek. Itu harusnya transparansi. Artinya proyek mana yang paling baik di antara yang harus menerima. Artinya kan ditawarkan semua gitu ya kepada mereka siapa yang sanggup menggarap proyek ini. Kudune sing oleh iku adalah perusahaan yang jujur. Perusahaan yang komitmennya harusnya, karena proyek itu kalau tidak dilakukan oleh sebuah perusahaan yang jujur, nanti ditakutkan nggak bisa selesai proyek itu. Itu kejujuran dalam sebuah perusahaan. Ya. Makanya sekarang ini ada lembaga-lembaga yang ngurusi sebagai sampai tingkat internasional itu, lembaga yang mengurusi transparansi gitu loh. Sampai ke tingkat internasional. Jadi kejujuran itu bukan hanya urusan pribadi dengan urusan orang lain, tapi bisa urusan politik. Nah, iki nek politik itu biasanya nek gak jujur itu terus diomong, wah iki politik ya. Istilahnya nggak jujur, istilahnya nanti politik gitu ya. Atau istilahnya konspirasi, atau istilahnya macam-macam lah. Kalau di Quran biasanya disebut makar atau kaidah. Kalau makar itu orang yang akan membuat kerusakan tapi terang-terangan. Tapi kalau kaidah itu adalah
ada tujuan yang tersembunyi, yang disembunyikan. Melakukan sesuatu tapi tujuan aslinya itu disembunyikan. Itu namanya itu. Pada kasus Ashabul Fil itu ya, pasukan gajah itu tujuan realnya disembunyikan. Makanya pakai kaidahum fi tadlil gitu ya. Tujuannya akan sia-sia kata Allah dalam ya, makar. Jadi kejujuran ini memang tembus ya, mulai dari hati. Kita repot, orang yang kayak Nabi Muhammad itu, Rasul kita itu luar biasa, antara pikiran, hatinya, niatnya, ucapannya, perbuatannya itu semuanya siddiq gitu ya. Kalau kita mungkin berapa persen yang sama antara niat, pikiran, terus perbuatan kita, berapa persen yang betul-betul match kita itu, yang betul-betul pas itu nilainya gitu. Kalau kita ini masih banyak kemunafikan ya. Kadang-kadang nggak terasa kita udah berbohong. Ya walaupun sedikit-sedikit, tapi dan tidak hal berbohong dalam hal yang pokok ya. Kadang-kadang kita tidak bohong dalam akidah, tidak bohong dalam hal yang besar gitu. Kita itu kadang-kadang tidak jujur dalam hal yang kecil-kecil. Boleh kita tidak jujur, boleh kita bohong kalau memang keadaan mendesak. Orang mau dibunuh, kemudian dicari, kemudian kita bohong. Padahal kita tahu keberadaan orang itu, tapi kita bohong, itu boleh tidak jujur. Dalam hal tertentu, boleh kita tidak jujur. Untuk kepentingan hal-hal yang memang membahayakan. Ya. Jadi kejujuran itu bukan sepele sebenarnya. Kejujuran itu dari kejujuran pribadi, kejujuran kepada Allah, yang seharusnya kita harus jujur kepada Allah bagaimanapun, karena Allah Maha Tahu. Ya, disembunyikan bagaimanapun Allah Maha Tahu. Mungkin kejujuran kepada orang lain, kejujuran sebuah perusahaan, sampai kejujuran sebuah negara. Itu sampai tingkatnya sampai ke sana. Ya. Nah inilah ya. Nah, kejujuran itu bisa dibangun kalau iman kita kuat, keyakinan kita kuat. Ya, kalau Allah selalu mengawasi kita, setiap kita mau berbuat Allah tahu, kita sadar. Setiap kita ngomong ya, kok Allah tahu gitu pada kita. Ini nanti gitu. Yang kedua mungkin jujur itu bisa diartikan kalau kita hidup itu niatnya patuh kepada Allah, niatnya ikhlas. Kalau kita ikhlas niatnya patuh kepada Allah dan ikhlas, itu kejujuran akan muncul. Ya, tapi kalau tidak ikhlas, sudah kepingin atau ria ya, ria itu kepingin dilihat orang, atau sum'ah itu kepingin didengar orang gitu ya. Kadang-kadang kayak begini, saya kemarin umroh, padahal orang-orang nggak tanya apakah kita umroh, tapi kita cerita umroh gitu. Pada waktu umroh saya begini-begini, itu kepingin didengar ya. Sum'ah itu namanya, kepingin didengar orang. Kalau riya kan kepingin dilihat orang. Dua-duanya ini kadang-kadang yang sering muncul, ikhlas, riya, dan sum'ah. Kepingin didengar atau kepingin dilihat ya. Itu ya kadang-kadang. Jangan-jangan kita ngene iki ya kepingin dilihat dan kepingin didengar juga, sumpah. Riya dan semoga kita itu begini ini ikhlas karena Allah ya. Amin. Karena untuk apa itu menyampaikan apa yang. Nah, inilah yang mungkin tambahan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Fikri atas tambahan tanggapan dari tema pertemuan hari ini. Jadi jujur itu seperti itu tadi ya, banyak untuk
jujur pada diri sendiri, kemudian jujur sama Allah, ya. Jangan sampai mau bohongi Allah ya. Aku tahu Pak, itu bohongi kan aneh kan. Tapi sebenarnya mau bohongi pun mereka tahu kalau memang mereka ingin bohong. Tapi ya nggak tahu kenapa kok tetap dilakukan, itu kan punya alasan sendiri-sendiri mungkin manusia ya. Kemudian jujur pada tingkatan-tingkatan tertentu sehingga orang itu bisa melakukan jujur itu seperti apa. Nah ini monggo Pak Badi, jujur itu kan sebenarnya cukup kayak mutiara ya. Kalau orang kan logikanya itu ketemu mutiara itu senang, bangga dan pasti akan dipungut. Tapi jujur ini kalau ketemu itu nggak dipungut Mas. Uang ini kan aneh. Ngomong ke Bapak dijelaskan sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jogri tadi. Monggo. Iya, terima kasih atas tambahan ataupun disebut dengan tanggapan. Ya, menurut secara logika itu apa yang disampaikan tentang pentingnya kejujuran itu memang benar. Kejujuran itu bukan cuma soal berkata apa adanya, tapi juga soal bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Nah itu kadang memang nggak gampang untuk jujur itu. Apalagi kalau kita takut dimarahi atau bikin orang lain kecewa. Tapi justru dari situ itu kita belajar. Jadi pribadi yang lebih kuat, jadi pribadi yang lebih bisa dipercaya. Jadi saya setuju kalau kejujuran itu harus dijaga dan dibiasakan dalam kehidupan kita sejak dulu maupun sampai sekarang. Karena saya khawatir kalau kebohongan yang menang ini seperti apa yang kita dengar, kita lihat di dalam media sosial itu rame tentang kebohongan. Kalau negara dipimpin dengan kebohongan, jadi apa negara ini? Nah, tentu harus kita gemborkan, marilah kita jujur, baik dalam diri sendiri, baik dalam kepemimpinan sebuah rumah tangga, sebuah desa, sebuah kecamatan, sampai sebuah negara. Itu harus kita modali dengan kejujuran. Tanpa kejujuran, ya negara ini bisa hancur. Karena apa? Selalu ditutupi dengan kebohongan, negara hancur, rakyat jadi korbannya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, apa yang ditanyakan, kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah itu, yuqati'una waladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahu wa ma yasurun. Mereka hendaklah menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri tanpa mereka sadari. Nah ini Al-Baqarah. Ayat ini jelas bahwa orang-orang munafik yang pura-pura beriman, kalau kita lihat di situ, padahal niatnya untuk menipu, tapi pada akhirnya mereka justru menipu dirinya sendiri karena Allah Maha mengetahui isi daripada hati. Nah, ayat di atas itu tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 9. Di mana ayat ini berbicara tentang sifat orang munafik yang berpura-pura beriman, padahal hatinya itu tidak beriman, bahkan berusaha untuk menipu Allah serta orang-orang yang beriman. Lalu kita lanjut bahwa orang-orang yang jujur kadang justru dikucilkan atau disingkirkan. Itu kalau kita lihat dalam zaman sekarang di pemerintahan di negara kita ini seperti umum, yang jujur itu malah dipecat, malah tidak malah yang bohong malah menjadi naik pangkat. Nah ini di negara kita ini kejadiannya seperti itu, ini sudah parah sekali. Makanya kalau selama ini terus dibiarkan, ya bagaimana jadinya? Kita yang menjadi korban, rakyat ini menjadi korban daripada kebohongan. Karena itu rakyat harus mulai bergerak untuk melatih dirinya jujur, menggembor-gemborkan kampanye kejujuran. Ya.
Karena apa ya? Kalau kita mengungkap misalnya ya, orang yang jujur kadang jujur dikucilkan kan begitu pertanyaan jadi masalah. Nah, kita ambil sebuah misal, sebuah contoh. Mengungkap keburukan atau kesalahan orang lain. Orang jujur yang berani berkata benar, kadang dianggap pengadu, membuat gaduh katanya seperti ini. Padahal itu ilmiah, penelitian dengan ilmiah, penelitian dengan ilmiah tapi dilawan dengan keyakinan, padahal tidak pernah melihat. Kecuali keimanan sih nggak masalah, tapi ini adalah keadaan sebuah bukti-bukti kehidupan tentang manusia dengan manusia. Jadi orang yang jujur itu harus berani berkata, walaupun resikonya nanti masuk penjara misalnya, dia dianggap apa? Membuat gaduh. Tidak setia kawan, tidak apa setia pada negara, pengacau negara. Padahal itu hanya menyampaikan fakta secara ilmiah. Secara ilmiah. Seperti orang-orang pintar itu kan penelitiannya ilmiah sekali. Kalau secara logika ya yakin bahwa yang dibawa itu adalah kepalsuan-kepalsuan. Nah, ini harus digemborkan dan harus dibantu, kita dukung kebenaran daripada kejujuran itu dengan penelitian yang ilmiah sekali dan tidak bisa dibantah. Apalagi sekarang ada AI kan. Nah, AI sudah mengatakan seperti itu. Makanya orang bohong, kalau kumpulnya orang bohong ya tetap bohong. Kalau lebih banyak ya akan jadi kuat. Yang jujur itu malah kalah, kalah tersisih. Bagaimana orang yang jujur ya harus bersatu kembali dengan kejujurannya untuk memberantas kemungkaran. Apalagi di situ ada apa? Amar ma'ruf nahi mungkar kan seperti itu. Kita diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar secara pribadi maupun secara umum, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Harus berani. Nah, juga berani berbeda. Berani berbeda juga berani mengkritik dirinya juga orang lain dengan kejujurannya. Dalam lingkungan yang sudah terbiasa dengan kebohongan atau manipulasi, orang jujur ini bisa kelihatan aneh atau sok suci. Kadang-kadang seperti itu. Dia dijauhi daripada teman-temannya. Ini yang kedua. Yang pertama tadi mengumumkan keburukan, kedua berani berbeda. Ketiga harus mengancam posisi. Kejujuran dikucilkan dan malah disingkirkan itu mengancam posisi memang betul. Kejujuran itu bisa membongkar kebusukan. Itu sebabnya. Atau ketidakadilan yang membuat orang-orang yang berkepentingan itu merasa terancam dan ingin menyingkirkan daripada si jujur itu. Nah, inilah sebuah tantangan dalam kehidupan kita di negara yang namanya Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan demokrasi Pancasila kan seperti ini. Nah, padahal kalau kita lihat orang jujur itu justru membawa harapan dan perubahan. Nah, tapi yang ya itu tadi itu loh. Enggak semua orang siap menerima daripada kebenaran, tidak siap menerima daripada kejujuran. Dari hasil penelitian yang ilmiah dengan kejujuran itu orang-orang itu tidak siap. Nah, akhirnya negara ini bisa terbelah, kan? Terbelah antaranya kejujuran dan kebohongan. Nah, ini. Jadi marilah kehidupan ini kita warnai dengan kejujuran, walaupun lingkupnya dalam kebohongan. Makanya lingkungan itu menentukan daripada tingkah laku kita. Makanya kalau cari teman itu carilah teman yang soleh atau yang soleh, yang jangan sampai berteman seperti pepatah tadi antara arang dan penjual minyak wangi. Kiranya demikian ya sebagai jawaban dari tanggapan tersebut. Memang sangat sederhana sekali dan daripada kelemahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas tanggapan kembali dari beberapa tanggapan yang sudah diutarakan tadi. Sebenarnya pembahasannya itu kalau memang bahas jujur itu panjang ya sebenarnya. Agak seru juga kalau memang sudah masuk di mana memang kita mengungkapkan fakta itu kok malah ditendang ya. Niatnya nulung malah kepentung itu kan. Faktanya itu seperti itu. Entah kok kenapa jadi seperti itu ya, repot juga. Kalau dipikirkan nggak pusing, kalau dibiarkan ya sudah jadi seperti ini. Jadi tidak apa kita kalau insya Allah pada pertemuan berikutnya saja kalau memang ada pembahasan yang lebih mendalam atau pembahasan yang lebih luas lagi bisa disajikan. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri saja pertemuannya. Tentunya dari beberapa kajian tadi semoga membawa manfaat dan keberkahan serta hikmah bagi diri kita dan bagi para penonton dan tentunya siapa saja yang mendengar hal ini. Insya Allah kita dapat ridho Allah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup kajian hari ini, seperti biasa kita baca Al-Fatihah. Semoga saudara-saudara kita yang sedang dalam masalah, sedang diuji sama Allah, mereka dikuatkan, hatinya ditabahkan pula dadanya, pikirannya pun sabar. Sehingga mereka bisa melalui ujian Allah dengan selamat dan semoga dengan itu mereka tergolong orang-orang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian hari ini. Insyaallah kita akan bertemu pada minggu berikutnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.